Pada abad kelima, Kekaisaran Romawi Barat runtuh oleh banjir serangan dari bangsa-bangsa yang dianggapnya barbar, mulai dari Visigot, Vandal, hingga bangsa Han. Dan kira-kira di masa yang sama, sebuah kerajaan di Jawa Barat juga menghadapi banjir yang merusak jantung kekuasaannya. Namun, musibah itu melahirkan mega proyek pertama Nusantara dan ribuan nyawa terselamatkan. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, dan kita akan menelisik kerajaan tertua di Pulau Jawa yang menorehkan tinta emas dalam sejarah dengan prestasi ekologisnya. Yuk! Luapan banjir dari sungai menerjang istana dengan dahsyatnya. Jika istana saja terdampak, bisa dibayangkan betapa parahnya akibat dari bencana itu bagi kehidupan rakyat. Sang Maharaja Taruma yang tersohor dengan kebijaksanaannya segera mencanangkan pengerukan sungai hingga ke laut demi mencegah banjir di kemudian hari. Sungai itu bernama Candrabaga yang oleh para peneliti disepakati sebagai Sungai Bekasi di Jawa Barat. Bayangkan, sungai itu dikeruk pada masa ketika teknologi alat-alat berat belum ditemukan. Sungguh sebuah mega proyek dari masa kuno yang hebatnya lagi tidak mangkrak. Siapakah raja yang mampu menciptakan kanal tertua di Nusantara ini? Ialah Purnawarman, raja besar dari kerajaan Taruma, atau yang populer disebut Tarumanegara. Taruma diduga adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Menurut arkeolog George Coedis, huruf-huruf pada prasasti peninggalan Taruma lebih muda dari prasasti Kutai kuno di Kalimantan Selatan, sehingga gelar kerajaan tertua di Nusantara masih milik Kutai kuno. Telisik lengkap mengenai Kutai kuno dengan rajanya Mulawarman yang adalah Crazy Rich pertama di Nusantara bisa Anda klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Loh, Mas Asisi, kerajaan tertua di Pulau Jawa bukannya Salakanegara ya? Berbeda dengan Salakanegara yang keberadaannya masih meragukan, seperti yang telah kami bahas pada link di deskripsi. Eksistensi kerajaan Taruma didukung bukti-bukti sejarah yang kuat. Yuk, kita telisik bersama-sama. Bukti prasasti. Prasasti yang ditinggalkan kerajaan Taruma cukup banyak dan unik-unik. Ada prasasti yang dibubuhi cap telapak kaki manusia, misalnya prasasti Ciareteun dan prasasti Pasir Koleangka. Ada juga yang bercap telapak gajah, seperti prasasti kebun kopi. Yang lain berisi goresan-goresan janggal yang membingungkan para peneliti, misalnya prasasti Muara Cianten. Kita akan bahas satu persatu nanti ya. Nah, kebanyakan prasasti Taruma ditulis dalam bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa awal. Sehingga dari bentuk tulisan inilah kerajaan Taruma diduga berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Bukti arkeologis. Beberapa candi di Jawa Barat dianggap terkait dengan Taruma karena kedekatan lokasinya. Di antaranya Kompleks Percandian Batu Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Juga situs Cibuaya di mana ditemukan 2 arca Wisnu. Tinggalan arkeologis lainnya adalah Arca Durga Kali di Tanjung Priok. Dari semua tinggalan arkeologis ini, hanya Kompleks Percandian Batu Jaya yang diduga kuat merupakan peninggalan Taruma. Karena para arkeolog memperkirakan candi ini sejaman dengan Tarumanegara. Namun, itu pun masih dugaan ya. Bukti berita asing. Catatan dinasti Liu Song menyebut adanya kerajaan di Jawa yang mengirim utusan ke Tiongkok pada 435 Masehi. Sejarah baru dinasti Tang juga mencatat adanya kerajaan bernama Tolomo yang ditafsirkan George Coedis sebagai Taruma. Menarik ya? Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik bagaimana Raja Purnawarman menegakkan supremasinya atas sisi barat Jawa dan mengapa kerajaan Taruma yang besar ini lenyap dari panggung sejarah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Dari prasasti Lebak Cidanghyang, kita tahu Purnawarman adalah raja perwira, agung, dan gagah berani. Jelas sekali, Purnawarman membangun kemaharajaannya dengan kampanye militer dan angkatan perang yang tangguh. Hal ini tergambar dalam prasasti Pasir Koleangka yang menyatakan baju sirah sang raja tak tertembus musuh.
Keahlian strategi sang raja juga diakui Prasasti Tugu yang menyebut bahwa Purnawarman menjadi panji para raja karena kepandaian dan kebijaksanaannya yang berkilauan. Nah, sebutan para raja dalam Prasasti Tugu menyiratkan Jawa Barat pada zaman Purnawarman telah diramaikan oleh munculnya kerajaan-kerajaan. Salah satu kerajaan itu bernama Aruteun dan terletak di pedalaman Bogor Barat. Dugaan saya, Aruteun adalah sebuah kemaharajaan karena hampir setiap tahun dalam rentang 430 hingga 452 Masehi, ia rajin mengirim utusan ke Tiongkok. Menurut George Coedis, nama salah satu rajanya adalah Sriwijaya. Nah, ini bukan nama kerajaan di Sumatera yang terkenal itu. Mungkin namanya Wijaya, sehingga gelarnya sebagai maharaja adalah Sriwijaya. Sama seperti Purnawarman yang disebut Sri Purnawarman dalam Prasasti Pasir Koleangka. Menurut sejarawan Slamet Mulyana, kerajaan Aruteun akhirnya dilibas oleh bala tentara Purnawarman. Sepertinya dua kemaharajaan ini telah bersaing lama untuk memperebutkan dominasi atas Jawa Barat. Sehingga dengan takluknya Aruteun, Taruma pun menjadi satu-satunya kerajaan yang berkibar di Jawa Barat. Arkeolog Agus Aris Munandar menduga luas kerajaan Taruma meliputi hampir seluruh sisi barat Jawa, mulai dari ujung Kulon hingga Sungai Citarum sebagai batas paling timur, sekaligus inspirasi nama Taruma. Agaknya pemerintahan Purnawarman membawa kestabilan yang cukup lama, dan ini rahasianya. Dari kesukuan menjadi kemaharajaan. Sebelum masuknya pengaruh India, menurut sejarawan Rick Leves, masyarakat Nusantara adalah penutur Austronesia yang berbasis kesukuan. Kesukuan di sini adalah unit sosial yang terbentuk dari kedekatan geografis. Pemimpinnya dipilih secara demokratis berdasar kecakapan. Sebelum Taruma menjadi kerajaan, kemungkinan besar inilah bentuk masyarakat yang berlaku di Jawa Barat. Supaya lebih mudah dipahami, saya gunakan contoh dari Kerajaan Medang ya, yang muncul belakangan namun masih melestarikan struktur itu dalam pemerintahannya. Jawa adalah sekumpulan Wanua-Wanua, setingkat desa di masa sekarang, yang dipimpin tetua adat bergelar Rama. Karena antar Wanua ini gampang bertikai, sejumlah Wanua pun beraliansi untuk menghadapi masalah bersama. Di zaman Medang, aliansi ini disebut Watak dan dipimpin seorang Rakai dengan pemerintahan yang mandiri. Ketika konsep kerajaan dari India masuk ke Nusantara, Watak pun berubah menjadi kerajaan. Lalu, kerajaan-kerajaan ini pun bergabung dalam kemaharajaan, yakni Mandala yang dipimpin seorang maharaja. Semua Wanua menaati peraturan yang ditetapkan maharaja dan menikmati perlindungannya. Meski konsep dari India ini menjanjikan stabilitas, tidak semuanya diserap orang Nusantara. Pemimpin Wanua tetap dipilih secara demokratis, meski jabatan maharaja boleh turun-temurun demi menjaga stabilitas pemerintahan. Meski begitu, seorang maharaja harus membuktikan kelayakannya memimpin dengan melindungi dan menyejahterakan anggota mandalanya, serta menaklukkan mereka yang menolak bergabung. Jika penerusnya lemah, siap-siap saja ya ditinggalkan para Watak dan Wanuanya, dan mandalanya pun buyar. Jadi, beda banget ya konsep Mandala di Nusantara kuno dengan konsep negara yang kita kenal sejak zaman kolonialisme. Detail mengenai konsep Mandala ini yang juga menjawab apakah kekuasaan Majapahit seluas Nusantara atau tidak dapat dicek pada tautan di atas atau di deskripsi. Purnawarman Sang Dewa Raja. Ketaatan pada kemaharajaan di samping demi kebaikan bersama juga dilegitimasi dengan konsep Dewa Raja yang diperkenalkan India. Raja dianggap jelmaan dewa di bumi dan menjadi pusat Mandala. Prasasti Kebon Kopi misalnya menyamakan Gajah Raja Purnawarman dengan Airawata, yakni tunggangan Dewa Indra. Sementara Prasasti Ciaruteun menyamakan telapak kaki sang raja dengan telapak Dewa Wisnu. Jelas sekali, Raja Purnawarman menyatakan dirinya sebagai jelmaan Dewa Indra dan Dewa Wisnu. Menariknya, kedua dewa ini sama-sama berkaitan dengan air. Indra, Dewa Hujan, sementara Wisnu, Dewa Air. Bisa jadi, ini karena ada banyak sungai di wilayah Taruma. Meskipun sungai penting untuk bercocok tanam, hujan dan aliran air dapat berubah menjadi banjir yang sangat merusak. Dewa Indra dan Dewa Wisnu mungkin dipilih untuk melindungi Taruma dari bencana banjir.
Kedua, dalam mitologi, dewa-dewa ini sering digambarkan menghancurkan para raksasa. Saya menduga yang dimaksud raksasa di sini adalah Wanua-Wanua yang menolak tunduk pada Taruma. Prasasti Pasir Koleangka pun menegaskan Raja Purnawarman adalah duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Namun, ada kemungkinan yang lebih epik lagi. Melawan suku pedalaman. Bisa jadi bangsa raksasa yang dimaksud adalah suku-suku Austronesia yang digempur Raja Purnawarman. Pada prasasti Ciareteun, ada simbol yang diduga laba-laba di depan kaki Raja Purnawarman. Nah, teman-teman perlu tahu, dalam budaya Austronesia, laba-laba melambangkan roh manusia yang telah mati. Seolah-olah Raja Purnawarman menyatakan bahwa roh-roh itu takluk di bawah kakinya. Prasasti Muara Cianten juga memuat konfigurasi garis dan gambar yang menurut Edward McKinnon memiliki kekuatan magis, layaknya tato dalam budaya Austronesia. Mungkin saja loh, konfigurasi ini dipasang demi membendung kekuatan magis orang Austronesia pedalaman. Saya jadi teringat pada prasasti Telaga Batu di Sumatera, ketika Raja Sriwijaya melawan serangan magis dengan kekuatan magis juga. Ingin tahu serunya perang magis ala Nusantara? Silakan ditonton nanti pada link di atas atau di deskripsi. Bagi saya jelas ya, perang antara Raja Purnawarman dengan suku-suku Austronesia di pedalaman Jawa Barat sangat mungkin untuk terjadi. Mega proyek rekayasa sungai. Raja Purnawarman tidak hanya terkenal dengan penaklukannya, namun juga pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukannya untuk menyejahterakan rakyat. Aksi paling fenomenal terekam dalam prasasti Tugu ketika sang raja mencanangkan mega proyek pengerukan sungai. Proyek pertama yang menghasilkan Sungai Bekasi sudah saya ceritakan di awal tadi ya. Jangka waktunya tidak jelas, tapi sepertinya proyek ini memakan banyak waktu dan sumber daya. Nah, proyek kedua berlangsung pada tahun ke-22 kekuasaan Raja Purnawarman yang menegaskan betapa lamanya ia bertahta. Kali ini yang dikeruk adalah anak sungai bernama Gomati. Diduga saat ini adalah Kali Cakung Lama. Dibutuhkan waktu 21 hari untuk menghasilkan sungai sepanjang 12 km. Wow! Ketika masih bernama Gomati di masa Purnawarman, Kali Cakung Lama diceritakan mengalir permai dan berair jernih. Apakah kondisinya masih sama sekarang? Kondisi Sungai Bekasi juga gimana ya? Yang tahu silakan share di komen ya. Agama dan toleransi Purnawarman. Nah, untuk merayakan kesuksesan proyek kedua tadi, kaum Brahmana mengadakan selamatan disertai persembahan 1000 ekor sapi yang dihadiahkan raja. Mirip Raja Mulawarman dari Kutai Kuno ya, yang mempersembahkan 20.000 ekor sapi untuk upacara para Brahmana. Jadi, kemungkinan agama Purnawarman sama dengan Raja Kutai Kuno, yakni Hindu Weda awal. Bedanya, Purnawarman memuja Dewa Indra sebagai dewa air. Nah, sebagian sejarawan berpendapat, kerajaan di Jawa Barat ini juga menjunjung tinggi toleransi. Meski Raja Purnawarman penganut Weda awal, salah satu candi yang diduga kuat adalah peninggalan kerajaan Taruma, yakni Percandian Batujaya, sangat kental bernuansa Buddha. Kedatangan Gunawarman, seorang pengajar agama Buddha pada masa kerajaan Taruma, juga turut membuat ajaran ini berkembang pesat di Jawa. 12 Raja Taruma dan hubungannya dengan Kutai Kuno. Jika teman-teman mencari tentang Tarumanagara di internet, pasti ketemu dengan narasi yang menyebutkan 12 Raja Taruma, lengkap dengan tahun pemerintahannya. Teman-teman perlu tahu, 12 Raja Tarumanagara itu sumbernya pasti dari naskah Wangsakerta, yang menurut para sejarawan adalah naskah palsu yang baru ditulis orang modern pada abad ke-20. Mengenai kejanggalan dan masalah naskah Wangsakerta, termasuk keberadaan Salakanagara, bisa dicek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, menurut naskah Wangsakerta, pendiri Taruma adalah Jaya Singawarman, orang India, menantu Dewa Warman dari kerajaan Salakanegara yang juga orang India. Dewa Warman juga disebut memiliki putra bernama Aswawarman yang menjadi menantu Kudungga di Kalimantan Timur dan mendirikan kerajaan Kutai Kuno. Jadi, menurut naskah Wangsakerta, ada hubungan keluarga antara kerajaan Salakanagara, Kutai Kuno, dan Tarumanagara. Mungkin salah satunya karena semua raja memakai nama belakang Warman,
Padahal kesamaan nama ini hanya kebetulan, karena pada masa itu Warman adalah gelar kehormatan. Tak hanya dinasti Pallava di India, beberapa raja di Asia Tenggara pun menyandang gelar Warman. Misalnya Raja Badrawarman I dari Champa dan beberapa raja lainnya. Bahkan Gunawarman, pendeta Buddha yang juga pangeran Kashmir pun menggunakannya. Jadi begitu ya. Perlu kita ingat, satu-satunya nama raja yang disebut sumber primer secara Tarumanagara, yakni prasasti, hanyalah Purnawarman. Tidak ada yang lain. Siapa leluhur Purnawarman, bahkan penerusnya, tidak ada yang tahu. Prasasti pun tidak mencantumkan masa berkuasanya. Dan anehnya, meski Purnawarman rajin menerbitkan prasasti, tahu-tahu penerbitan prasasti terhenti begitu saja. Dan kerajaan Taruma pun lenyap dalam gelapnya sejarah. Keruntuhan Tarumanagara. Di awal video, saya menyinggung tentang kerajaan Tolomo yang tercatat mengirim utusan ke Tiongkok pada abad ke-7. Sebagian sejarawan menganggap Tolomo adalah Taruma dan bahwa kerajaan ini bertahan hingga abad ke-7. Namun, itu baru dugaan. Bisa jadi keberlangsungan Taruma tidak semulus yang kita kira. Jika dilihat dari prasasti-prasasti Taruma yang tidak memuat penerus Purnawarman, mungkin kerajaan ini berakhir dengan kekalahan sang raja. Bisa jadi Tolomo adalah kerajaan berbeda, atau masih keturunan Purnawarman yang selamat dan berusaha membangkitkan kembali kebesaran Taruma. Sayangnya, upaya ini gagal karena setelah tahun 669 Masehi, tidak ada lagi utusan yang dikirimnya ke Tiongkok. Ada yang menduga penyebabnya adalah serangan Sriwijaya, karena pada waktu yang hampir bersamaan, yakni pada 686 Masehi, prasasti Kota Kapur memberitakan adanya ekspedisi militer Sriwijaya ke Pulau Jawa. Jadi, terlihat ya, ada kekosongan yang cukup panjang dalam sejarah Tarumanagara. Dan tampaknya inilah yang berusaha diisi oleh penulis naskah Wangsakerta dengan menciptakan ke-12 Raja Taruma. Sejatinya, Raja Purnawarman masih diselimuti misteri, tidak terlacak asal-usulnya, dan juga kapan tutup usianya. Namun, dalam kehadiran yang sejenak itu, Raja Purnawarman melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Mengeruk berkilo-kilometer sungai tentu bukan pekerjaan mudah di tengah keterbatasan teknologi pada masa itu. Namun, Raja Purnawarman mampu membangun negeri yang makmur di lokasi yang selalu diincar banjir. Seorang pemimpin sejati tidak akan membiarkan alasan apapun menghalanginya melakukan yang terbaik. Maka, yuk, janganlah kita hanya pintar menata kata, namun buktikan juga dengan tindakan nyata, agar keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi alam dan sesama dalam segenap aspek hidup kita.